Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ahmad. Yang saya muliakan dan selalu saya hormati beliau Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Safinul Hasanah, kepada para mendengar pengajian online Pondok Pesantren Safinul Hasanah yang selalu saya hormati. Sore ini kita akan melanjutkan ngaji fikih kitab Fathul Qorib. Seperti biasa kita akan melanjutkan bab sholat, rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa bihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. من أحد إخوانه من الأنبياء والرسل على الشهداء والشهداء والشهادة من المسلمين في الجنة من الجنة وقال من الخصم من شهداء قادر الجنة والخوص مؤلف هذا الكتاب فضل القارئ الشيخ عبد الله محمد بن قاسم الغازي والخوص الله ويا تتقل الشيخ أحمد بن حسن الأسود خوص الله من شهداء خوص الله خوص الله من زبير بن كي زبير بن بيبي حلال خوص الروح جي محمد أتي عبد الرحيم جي أحمد جي سعد جي عبد الرزاق خوص حدثي خوص حدثي كلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمدن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اهدني وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, adapun yang nomor 5. Jadi ini rukun-rukun yang nomor 5, yaitu ar-ruku'u, ruku'. Wa aqallu fardhihi, adapun sedikitnya fardunya ruku', kewajibannya ruku', liqaimin, bagi orang yang berdiri, qadirin yang mampu, alar ruku'i, atas ruku', mu'tadilil khilqati, yang sepadan terciptanya, salimiyadaihi, yang selamat kedua tangannya orang, warukbataihi, musolli ya, warukbataihi, dan kedua lututnya musolli, itu ayyan hina, akan itu ayyan hania, akan nunduk siapa orang, bi ghairin khinasi qadri bulughi rohat, bi ghairin khinasin, dengan tanpa ke bawah, dengan tanpa terlalu ke bawah, qadra bulughi rohataihi, dengan kadar sampainya kedua telapaknya musolli, sampai rukbataihi, terhadap atau kepada kedua lututnya musolli. Lau aroda, jika berkehendak siapa musolli, wad'ahuma, terhadap meletakkan rohataihi, alaihima, atas rukbataihi. Jadi rukun yang nomor 5, rukun yang tidak wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu ruku'. Ruku' ini paling sedikitnya minimal orang dikatakan ruku', ya, minimal orang dikatakan ruku' itu adalah meletakkan kedua telapak tangan ke kedua lututnya. Itu kalau dia mampu, dan kalau dia mampu dan selamat. Jadi kalau dia mampu dan kedua telapak tangan dan lututnya itu
normal. Kalau kedua telapak tangannya tidak normal, otomatis tidak bisa. Artinya bisa rukuknya tidak seperti keterangan tadi. Artinya tidak usah kita meletakkan kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Ini kan bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu minimal dikatakan rukuk itu ketika kedua telapak tangannya diletakkan ke dua lututnya. Bagi orang yang mampu. Dan tidak hanya mampu tapi juga selamat normal kedua tangan dan normal kedua lututnya dan ciptaan dia badan dia. Kayak seperti orang yang bungkuk itu terlalu ke bawah, mungkin terlalu terlalu ke bawah gini, terlalu menunduk. Jadi mungkin kayak ini, atau mungkin punggungnya itu terdapat sesuatu yang antara punggungnya itu terdapat kayak tumor mungkin yang besar sehingga dia nggak bisa tegak. Nah, ini gimana? Ya enggak apa-apa. Artinya kalau dia tidak bisa rukuk, ya enggak usah melakukan rukuk yang sesuai dengan batasan tadi. Asalkan dia sebisanya, asalkan dia melakukan rukuk sesuai dengan kemampuannya dia. Fa illam yuqaddir, maka jika tidak mampu siapa musolli ala hadzal ruku'i, atas inilah rukuk, inhana, maka menundukkan siapa orang maqdurahu, terhadap kemampuannya orang, wa auma'a, dan isyarah siapa orang bitorfaihi, dengan kelopak matanya musolli atau orang tersebut, orang yang sholat. Maka jika seseorang yang sholat tersebut tidak mampu untuk melakukan rukuk, cukup baginya untuk isyarah, ya, atau cukup baginya untuk menundukkan kadar kemampuannya dan isyarah dengan kedua kelopak matanya. Jadi saya ulangi lagi, bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan rukuk yang sesuai dengan definisi tadi, keterangan tadi, maka baginya boleh melakukan rukuk sesuai dengan kemampuannya dan isyarah dengan kedua kelopak matanya. Nah, tidak usah dipaksa, nggak bisa kok dipaksa. Nanti jadinya malah sholat itu menjadi problem atau sesuatu yang memberatkan dia. Sedangkan sholat itu tidak sesuatu yang tidak sesuatu problem bagi dia. Karena ini sholat itu adalah sesuatu yang kembali kepada seorang tersebut. Maka jangan sampai kita mengatakan sholat itu menjadi problem. Nggak bisa rukuk, ya sesuai dengan dianya, semampunya dia. Wa akmalur ruku'i, adapun sempurnanya ruku itu taswiyatur raki'i, menyamakannya seseorang yang ruku zuhrahu, terhadap punggungnya raki', wa unuqahu, dan lehernya raki', bihaitsu yasirani, dengan sekiranya jadi zuhur wa unuq kasofihati wa kasofihatin, seperti halnya papan wahidatin, yang satu. Jadi kalau jadi keterangan tadi itu adalah minimal ruku. Nah, minimal ruku, cukup meletakkan kedua
Jadi cukup menunduk dan meletakkan kedua telapak tangan ke kedua lutut. Jadi kalau ini wa akmalur ruku. Jadi kalau ingin menyempurnakan ruku itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyamakan antara punggung dan leher ini, kesamaannya bagaikan satu papan yang lurus. Jadi papan itu kan lurus. Nah, tidak terlalu ke bawah gini dan tidak gini. Nah, harus sama, lurus sejajar. Wa nasbu saqaihi, dan meluruskan dan menegakkan kedua betisnya musolli atau roke, wa akhdhu rukbataihi, dan memegang kedua lututnya roke, orang yang ruku, biyadaihi, dengan kedua tangannya roke. Nah, kesempurnaannya ini ditambahi yaitu dengan tegaknya kedua betis. Tegaknya kedua betis dan memegangnya kedua telapak tangan terhadap kedua lutut. Ini paling sempurna. Jadi gini, lurus, tegak lurus betisnya dan sejajar antara leher dan punggungnya. Tidak boleh terlalu gini dan tidak boleh terlalu gini. Harus sejajar, lurus leher dan betisnya juga lurus. Wasadisu, adapun yang nomor 6 itu at-tama'ninatu. Tama'nina itu tenang. Nah, kita harus tama'nina. Sesuatu yang tenang. Ketenangan akan membuat kita akan khusyuk dalam melakukan ibadah. Kalau sholat tanpa ketenangan, maka kemungkinan besar sholatnya juga nggak akan khusyuk. Maka lebih baik kita tenang daripada sholat kita tidak khusyuk. Artinya lebih baik kita melakukan tama'nina yang sebaik mungkin. Wasadisu, adapun yang nomor 6 itu at-tama'ninatu, tama'nina ketenangan. Wahia, adapun tama'nina itu sukunun, diamnya di dalam kitab lain dikatakan biqadri subhanallah. Nah, ketenangan yang dengan kadar membaca subhanallah. Itu sukunun, tenang, ba'da harokatin, di dalam setelah gerak, ba'da harokatin, setelah gerak. Fihi, di dalam ruku, ruku yakni ruku. Syarat rukun yang nomor 6 yaitu tenang, tama'nina di ruku. Jadi setiap rukun kayak ruku i'tidal itu ada tama'ninanya. Kalau cuman ruku tok gak tama'nina ya kurang. Iki jenenge rukun. Ditinggal maka tidak sah. Nah, tapi perlu diingat, ketenangan hanya sekadar membaca subhanallah. Tenang di saat ruku. Wal musannifu, adapun musannif atau pengarang kitab Fathul Qorib itu yaj'alu, menjadikan siapa musannif at-tama'ninata terhadap tama'ninah, rukun tama'ninah fil arkani, di dalam beberapa rukun, menjadikannya ruknan dengan satu rukun, mustaqilan, ruknan dengan rukun mustaqilan yang tersendiri. Wa masya dan memberlakukan alaihi, wa masya dan memberlakukan alaihi atas tama'nina siapa, wa masya dan memberlakukan alaihi atas inilah
Wa masa dan memberlakukan alaihi atas inilah tomak nina ya, rukun yang tomak nina kaul tadi. Siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fit tahqiqi di dalam kitab tahqiq. Jadi pendapat tadi itu juga diberlakukan oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya. Wa ghairul musannifi, jadi pendapat pendapatnya Mbah Musannaf ungkapannya Mbah Musannaf tentang permasalahan ini, permasalahan tomak nina itu disendirikan sendiri, suatu rukun sendiri, dan ini juga diberlakukan oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiqnya. Wa ghairul musannifi, adapun selain musannaf itu yaj'alu menjadikan siapa ghairul musannaf terhadap tomak nina hayatan dengan tingkat tabiatan yang mengikuti lil arkani pada beberapa rukun. Adapun selain musannaf Fathul Qorib itu menjadikan tomak nina itu mengikuti atau suatu tingkah yang mengikuti rukun sholat. Artinya hanya disebutkan sekali, tetapi di situ setiap rukun juga ada tomak ninanya. Nah, cuman penyebutannya cuman sekali, tapi setiap rukun juga ada tomak ninanya. Wasabi'u, adapun yang nomor 7 itu arrafu, bangun minar ruku'i dari ruku' wal i'tidalik, kemudian i'tidal, bangun wal i'tidali, kemudian i'tidal. Qaiman halnya berdiri alal hayati atas tingkah allati yang kana yang ada apa qaim alaiha atas allati qabla ruku'ihi di dalam di dalam sebelum rukuknya musolli min qiyamin qadirin dari berdirinya seseorang yang mampu, wa qu'udi ajizin dan duduknya seseorang yang lemah anil qiyami dari berdiri. Dan rukun yang nomor 7 yaitu berdiri dari rukuk, melakukan i'tidal. Nah, melakukan i'tidal. Itu i'tidal itu rukun yang setelah ruku. Dengan cara berdiri sesuai dengan berdirinya sesuai dengan berdiri yang dilakukan sebelum melakukan ruku. Yaitu apa? Yaitu seperti berdiri saat membaca Fatihah. Itu bagi orang yang mampu berdiri. Kalau yang tidak mampu berdiri otomatis, maksudnya apa? Yang tidak mampu berdiri yaitu orang yang duduk, otomatis dia melakukan i'tidalnya sesuai dengan duduk yang sebelum melakukan ruku. Wastaminu, adapun yang nomor 8 itu at-tomakninatu, tomaknina. Kayak tadi keterangan tomakninanya. Fihi di dalam i'tidal al-i'tidal, yakni i'tidal. Yang nomor 8 yaitu tomakninanya i'tidal. Artinya di i'tidal juga ada tomaknina. Nah, bagaimana sholatnya orang-orang yang cepet-cepetan itu? Sah, ya tetap sah. Asalkan rukun-rukunnya dijalankan. Nah, asalkan rukun-rukunnya dijalankan ya sah. Tomaknina itu kadar subhanallah. Nah, enggak apa-apa, tetap sah. Sholatnya orang-orang yang kayak yang lagi viral waktu tarawih tahun kemarin itu, yang cepet-cepetan itu, tetap sah asalkan rukun-rukunnya dijalankan. Wattasi'u, adapun yang nomor 9 itu as-sujudu, sujud marrataini dengan 2 kali
fi kulli rakaatin di dalam setiap satu rakaat. Dan rukun yang nomor 9 yaitu sujud. Sujud ini setiap rakaat ada 2 kali sujudan. Jangan sampai setiap rakaat 3 kali, nggak sah. Sujud setiap rakaat itu 2 kali. Wa aqalluhu, adapun sedikitnya sujud itu mubasyaratu ba'di jabhatin. Itu mubasyaratu ba'di jabhatil musolli, itu menempelkan sebagian jidatnya seseorang yang sholat maudhi'a sujudi, terhadap tempat sujudnya musolli, minal ardi, dari bumi, au ghairiha, atau selain bumi. Yang nomor 9 yaitu sujud. Sedikitnya sujud, minimal sujud itu menempelkan sebagian jidat di tempat sujud, baik dari bumi maupun tidak dari bumi. Artinya ya kayak kita tingkat, rumah tingkat, ya itulah rumah tingkat itu kan tidak langsung bersentuhan dengan bumi. Nah, kalau kita di bumi pas ya enak, tanah langsung. Kalau enggak langsung ke tanah ya kayak di tingkat itulah. Nah, tapi masih ada sambungan ke bumi atau ke tanah. Nah, itu namanya au ghairiha. Au ghairiha. Jadi minimalnya sujud itu menempelkan sebagian jidat ke bumi atau ke tanah atau selain tanah. Maksudnya selain tanah itu ya kayak di tingkat. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya sujud itu ayyukabbira, akan takbir siapa musolli lihawihi, karena turunnya musolli lisujudi, pada sujud, bila raf iyadaihi, dengan tanpa mengangkat kedua tangannya musolli. Jadi lanjut, wa yadau, dan meletakkan siapa musolli rukbataihi, terhadap kedua lututnya musolli, tsumma yadaihi, meletakkan kedua lutut, tsumma yadaihi, kemudian kedua tangannya musolli, tsumma jabhatihi, kemudian jidatnya musolli, wa anfihi, dan hidungnya musolli. Ini ya, dilihat ibaratnya cak ini. Jangan sampai nanti sholat itu tangan dulu baru lutut. Sempurnanya, kalau pengen menyempurnakan, memaksimalkan untuk sujud, yaitu takbir untuk turun menuju sujud dengan tanpa mengangkat tangan. Artinya ketika mau sujud itu jangan diangkat dulu lah, nggak usah. Jadi Allah, habis itu langsung Allahu Akbar. Nah, meletakkan kedua lutut. Jadi yang pertama, meletakkan kedua lutut dulu ke tanah, menempelkan kedua lutut ke tanah, kemudian baru kedua tangannya. Jadi plek lutut dulu, baru kedua tangan, baru jidat, kemudian jidat ya. Habis kemudian jidat apa? Terakhir hidungnya. Nah, jangan, kalau mau menyempurnakan sujud, jangan tangan dulu tempel tanah, kemudian baru kedua lutut, kemudian baru jidat. Ya itu nggak sempurna. Ya tetap sah, sujudnya tetap sah, cuman nggak sempurna. Kalau pengen sempurna, letakkanlah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan atau tangannya, kemudian
jidat baru hidung. Jangan hidung dulu baru jidat. Nah, tepos hidungnya nanti. Wal ashiru. Jadi bedanya orang yang mempunyai ilmu dan tidak cak ini. Jadi orang yang nggak mempunyai ilmu, nggak tahu ya pokoknya sujud, ya tetap sah. Cuman kurang sempurna. Kita kan harus mencari yang sempurna. Nggak mau orang kok mencari yang nggak sempurna. Kalau masih ada yang sempurna, mengapa cari yang kurang? Nah. Wal ashiru, karena kesempurnaan itulah yang di idam-idamkan. Wal ashiru, adapun yang nomor 10 itu atau makninatu to maknina fihi di dalam sujud ay sujud yakni sujud bihaitsu yunalu dengan sekiranya diperoleh apa maudhi'u sujudi tempat sujudnya musolli sakla ra'saihi dengan memberatkan kepalanya musolli. Jadi yang nomor 10, rukun yang nomor 10 tomak nina di dalam sujud. Sekiranya tomak ninanya itu sekiranya tempat sujud itu dibuat untuk meletak dibuat untuk tempat sujud itu diberatkan dengan adanya kepala. Artinya kita sujudnya itu dengan suatu ketenangan. Jadi sujud dengan tenang dan tidak itu beda. Kalau sujud dengan tenang itu enak. Biarkan lah, nggak usah kita ngerasa pengen ngangkat-ngangkat. Kalau lagi biarkan lah. Nah, ini kalau dengan yang sujud yang tidak tenang pasti gini. Nah, ini nggak tenang. Nah, udah biarkan. Nah, baru angkat. Wala yakfi, dan tidak cukup apa imsasu ra'sihi menyentuhkan kepalanya musolli maudhi'a sujudihi terhadap tempat sujudnya musolli. Nah, ini enggak cukup. Kalau kita hanya meletakkan, menempelkan ke tempat sujud tul, nah enggak boleh. Ini enggak dianggap cukup. Artinya sujudnya tidak dianggap. Kalau cuma hanya tul ini tok. Nah, belum dianggap sujud. Nah, belum dianggap sujud itu. Bal yatahamalu, tetapinya bal yatahamalu tetapinya bal yatahamalu, tetapinya membekaskan bihaisu siapa musolli bihaisu laukana sekiranya jika ada itu tahtahu di bawah musolli apa qutnun kapas masalan dengan perumpamaan langka basah pastinya terciptakan apa zuhuru zuhuru asarihi jelasnya bekasnya sujud ala yatin atas tangan lau furidot jika diwajibkan apa yat tahtahu di bawahnya koten. Jadi sekiranya tetapinya sujudnya itu harus ada bekasnya. Nah, melihat bekas itu bagaimana? Melihat bekas itu dengan cara sekiranya seumpama melihat bekasnya itu seumpama di bawah jidat itu. Jadi di bawah jidat yang nanti kita akan sujud itu dikasih kapas. Kapas itu sampai membekas, sampai memperlihatkan tempat memperlihatkan bekas sujud, yaitu berlubang. Nah, sampai berlubang. Nah, kalau sudah berlubang berarti itulah sudah dikatakan sujud. Kalau belum berlubang, jadi ketika kapas itu kita
tempeli jidat itu kok belum berlubang, berarti sujud kita belum dianggap, harus sampai berlubang. Bal yatahamalu, tetapinya menekan, nah, sampai ya, tetapi harus menekan, tetapinya menekan. Saya ulangi, bal yatahamalu, tetapinya menekan siapa orang, siapa musolli. Jadi sujudnya harus ditekan. Wal hadi asyara, adapun yang nomor 11 itu al julusu, duduk, baina sajdataini, di antara dua sujud, fi kulli rokaatin, di dalam setiap rokaat, sawaun, itu sama halnya, sholat, adapun sholat siapa orang, qaiman, halnya berdiri, au mutajian, atau tidur miring, wa aqalluhu, adapun sedikitnya julus itu sukunun, tenang, ba'da harakati a'dha'ihi, di dalam setelah menggerakkan beberapa anggotanya musolli. Jadi yang nomor 11 yaitu duduk di antara dua sujud di dalam setiap rokaat. Nah, jadi setiap rokaat ada. Nah, duduk di antara dua sujud. Sama halnya, artinya duduknya itu sama halnya dengan baik itu orang yang berdiri atau orang yang tidur miring. Artinya orang yang tidur miring ini yang bukan berarti tidur miring itu bukan berarti orang yang sholatnya tidak mampu berdiri, karena orang tersebut melakukan sholat sunnah. Jadi berdiri itu kan sholat fardu. Kalau sholat sunnah kita boleh melakukan sholat dengan, walaupun kita mampu berdiri ya. Kalau sholat sunnah boleh kita melakukan dengan duduk, atau tidur miring. Nah, ketika seperti itu artinya ketika ada orang melakukan sholat sunnah tetapi tidak berdiri, tidak melakukan melakukannya tidak dengan berdiri tapi dengan duduk ya, atau dengan tidur miring, maka ketika duduk di antara dua sujud dia harus duduk juga, harus duduk baru melakukan lagi. Saya ulangi, ketika sholat sunnah bagi seseorang yang mampu untuk berdiri itu boleh melakukannya dengan cara duduk atau tidur miring. Tetapi di saat duduk di antara dua sujud, orang yang tidur miring atau artinya orang yang tidur miring atau orang yang duduk, maka dia harus melakukannya dengan sempurna. Nah, sedikitnya minimal duduk di antara dua sujud yaitu tenang setelah menggerakkan anggota. Itu ketenangan setelah melakukan suatu gerakan. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya julus duduk itu az-ziyadatu, menambahi itu az-ziyadatu, menambahi ala zalika atas itu sukun ketenangan tadi, menambahi bidu'ai dengan doa al-waridi yang sudah datang fihi di dalam al-waridi yang telah datang, al-waridi yang telah datang apa? Al-waridi yang telah datang fihi di dalam duduk. Kalau pengen menyempurnakan duduk, yaitu dengan cara membaca doa yang sudah berlaku. Doa yang sudah berlaku. Doa yang sudah berlaku ya kayak Robbi firli. Walau lam yajlis, seumpama tidak duduk siapa orang baina sajdatai, walau lam yajlis, seumpama tidak duduk siapa orang baina sajdataini di antara dua sujud, bal soro, tetapinya menjadikan siapa orang ilal julusi pada duduk, akrobu yang lebih dekat apa julus
Dekat apa? Dekat ke sujud. Berarti julusnya, jadi julusnya itu duduk di antara dua sujud itu gak secara sempurna, tapi kayak gini. Allah balik lagi. Nah ini artinya dia duduknya bukan sempurna cak ini, tapi mendekati ke tempat sujudnya. Nah itu bagaimana? Lam yasihha, maka tidak sah apa? Julus. Nah, jadi seumpama ada orang melakukan duduk di antara dua sujud itu dengan duduk yang tidak dianggap duduk, artinya dengan duduk yang mana duduk itu mendekati ke arah sujud, mendekati ke bawah, bukan ke atas gini tapi mendekati ke bawah, maka duduk di antara dua sujudnya orang tersebut tidak sah. Nah, mungkin orang itu terburu-buru, makanya saya bilang tadi kalau sholat yang sudah viral kayak tarawih tahun kemarin yang cepet-cepetan itu, kalau dia melakukan rukun yang sempurna, maka sholatnya sah. Kalau tidak sempurna, maka sholatnya tidak sah. Wasani asyara, adapun yang nomor 12 itu atau makninatu, atau maknina ketenangan fi di dalam julus. Ail julusi yakni duduk baina sajdataini di antara dua sujud. Yang nomor 12 yaitu tomak nina. Nah, makanya tadi sudah dibilang Mbah Musonef, pengarang kitab ini menjadikan setiap tomak nina itu disendirikan. Wasalisu, adapun yang nomor 3, wasalisa asyara, adapun yang nomor 13, wasalisa asyara, adapun yang nomor 13 itu al-julusu, duduk al-akhiru, yang akhir, atau bisa dikatakan duduk tawarruk. Nah, ay alladzi, yakni duduk. Alladzi ini isim mausulul asma'il ladzi unsallati wal ja'iza masunniyalah tusbiti. Ay alladzi, yakni duduk. Jangan dimaknai perkara. Perkara itu banyak isinya itu. Yu'aqibu, yang mengiringi. Mengiringi itu menyertai. Yu'aqibu, yang menyertai hu terhadap alladzi apa assalamu, salam. Maksudnya menyertai itu setelah duduk dia melakukan salam. Jadi yang nomor 13 yaitu duduk akhir. Duduk akhir atau bisa disebut duduk tawarruk. Duduk yang mana disertai salam. Warrobi asyarah, adapun yang nomor 14 itu at-tasyahudu, tasyahud fihi di dalam julus el-julusi, yakni julus al-akhiri, yang akhir. Yang nomor 14 yaitu tasyahud akhir. Wa aqallu tasyahudi, adapun minimalnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau tahiyat minimal minimal membaca tahiyat atau minimal tasyahud, ya. Minimalnya tasyahud itu membacanya ya kayak gitu. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, at-tahiyatu, adapun penghormatan itu lillahi, bagi Allah. Semuanya penghormatan itu untuk Allah. Salamun, adapun keselamatan itu alaika, atas
engkau ya Rasulullah ayyuhan nabi wahai nabi wa rahmatullahi adapun rahmatnya Allah wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah wa barakatuh dan berkahnya Allah. Nah, selamat dan salam dan rahmat dan berkahnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada engkau ya Rasulullah. Salamun alaina, harus itu ya, tahu artinya juga ya. Jadi setiap kalau kita pengen khusyuk itu apa? Mengetahui, minimal mengetahui arti dari setiap lafaz yang kita ucapkan di saat sholat. Insya Allah bisa khusyuk. Minimal khusyuk. Walaupun khusyuk tidak ada di dalam rukun sholat, tapi kalau sholat tidak khusyuk sama saja sholatnya itu kalau menurut ahli tasawuf. Kalau menurut kitab tasawuf seperti Ihya itu sholatnya kosong, nggak ada isinya. Cuman jungkir orang ngerti isinya, orang nggak ada isinya. Bagaimana? Kita punya gelas tapi nggak ada isi airnya. Bagaimana mau kita minum? Sedangkan gelasnya kosong. Nah, bagaimana kalau ingin tidak kosong maka diisi. Nah isinya itu apa? Dengan kekhusyuan. Minimal khusyuk mengetahui arti lafaz dari setiap ucapan-ucapan itu harus kita setiap ucapan-ucapan dalam sholat itu harus kita ketahui artinya untuk minimal khusyuk. Salamun adapun keselamatan alaina itu atas kita wa alaiba kita Nabi. Enaknya Nabi Muhammad inilah. Enaknya alhamdulillah kita mempunyai Nabi Muhammad. Wa ala ibadillahi dan atas hambanya Allah as-solihina yang soleh. Jadi enaknya itulah. Enaknya Nabi Muhammad, enaknya hambanya Nabi Muhammad. Umat Islam itu paling enak. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu orangnya manusia yang penuh kasih sayang. Dikasih salam dari Allah, bukan Nabi Muhammad tidak langsung serta-merta mengambil untuk dirinya sendiri, tapi wa alaina wa ala ibadillahis sholihin, diberikan untuk saya dan juga untuk hamba-hamba yang hamba-hambanya Allah yang soleh. Tapi ingat, yang soleh, yang tidak soleh nggak dapat. Di sini yang soleh kok. Kalau pengen dapat salamnya Allah ya harus soleh. Itulah catatannya. Nah, minimal ngisi syarat formulirnya harus soleh dulu. Kalau nggak soleh ya nggak dapat salamnya Allah. Jangan langsung anaknya dinamai soleh. Enggak, maksudnya soleh itu sikap kita. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang melakukan pekerjaan baik, itulah yang dinamakan soleh. Nah, kriteria soleh adalah melakukan amal baik. Nah, berarti kalau orang kafir melakukan amal baik itu dikatakan soleh enggak? Ya enggak soleh. Kenapa? Karena masih ada persyaratan formulir lagi, yaitu apa? Mengisi kata iman. Kalau orang tidak iman maka tidak dikatakan soleh meskipun berbuat baik. Nah, makanya harus dua-duanya, iman dan melakukan amal baik, itulah yang dikatakan soleh. Nah, ingat ya, jangan sekarang itu banyak orang yang non muslim membuat tempat-tempat ibadah untuk orang muslim. Jangan langsung dengan kebaikannya Anda semua mengatakan dia adalah orang soleh. Jangan, karena orang soleh juga harus ada syaratnya lagi, yaitu iman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu bersaksi siapa saya, Allah sesungguhnya kelakuan itu la ilaha, tidak ada zat yang wajib disembah di dalam wujudnya itu maujud illallah, kecuali Allah. Nah, tidak ada zat yang wajib disembah
di dalam wujudnya itu maujud. Nah, itu memaknai la ilaha, harus yang detail biar tahu. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabiullah Muhammad itu Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah di dalam wujudnya sama sekali, tidak ada kecuali Allah. Nah, yang disembah hanyalah Allah. Dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, alhamdulillah kita akhiri ngaji sore hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.